Timbangan Jadi. Om Swastiastu. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 2 Ruang 2 akan membawakan materi yang bertemakan agama Hindu dengan judul Beragamnya tradisi dijadikan kepercayaan oleh masyarakat dalam agama Hindu. Selamat menyaksikan. Perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Nikadek Dwi Sepsi Antari NPM 211074. Yang kedua, Nikadek Sri Yuliantini NPM 211073. Yang ketiga, Niputu Pandek Emianti NPM 211080. Yang keempat, Nikadek Sudiarsana NPM 211088. Yang kelima, Igede Aga Juniantara NPM 211092. Adapun jenis-jenis materi yaitu yang pertama, pengertian tradisi dan kepercayaan. Yang kedua, tradisi atau budaya umat Hindu di Indonesia khususnya di Bali. Yang ketiga, kepercayaan menurut agama Hindu. Yang keempat, pelaksanaan upacara adat di Bali. Dan yang kelima, hubungan antara tradisi dengan kepercayaan. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian tradisi dan kepercayaan. Pengertian tradisi. Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang. Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Pengertian tradisi menurut para ahli. Menurut Van Dusen, tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan ataupun harta, kaidah-kaidah, adat, istiadat dan juga norma. Menurut WGS Wadaminto, tradisi sebagai semua suatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan, contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan. Pengertian kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia. Ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Jadi, kepercayaan dalam persepsi tradisi adalah suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat yang benar-benar dipercayai oleh individu atau masyarakat. Materi yang kedua yaitu macam-macam tradisi atau budaya yang ada di Bali. Macam-macam tradisi atau budaya yang ada di Bali. Pemakaman Desa Trunyan, yaitu tradisi unik dengan budaya yang berbeda bisa ditemukan di Desa Trunyan, Kintamani, Kabupaten Bangli, yang juga merupakan salah satu desa Baliage. Pada saat orang meninggal, maka tubuh atau jasad orang tersebut hanya diletakkan di bawah pohon menyan. Jasad tersebut diletakkan di atas tanah tanpa dikubur. Tradisi Mekare-Kare. Mekare-Kare ini dikenal juga dengan Perang Pandan. Tradisi unik di Pulau Bali hanya dilakukan di desa tradisional Tenganan, Karangasem yang dikenal juga sebagai Desa Baliage. Ritual atau posisi tersebut bertujuan untuk menghormati dewa perang atau Dewa Indra yang merupakan dewa tertinggi bagi umat Hindu di Tenganan. Tradisi Omed-Omedan. Budaya dan tradisi unik ini digelar di tengah kota Denpasar, tempatnya di Banjar Kaje, Desa Sesetan, Denpasar Selatan. Digelar tak setahun sekali, bertepatan saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah Hari Raya Nyepi. Tradisi ini digelar sebagai wujud kegembiraan setelah pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Ini sebuah warisan budaya leluhur di Pulau Bali, memiliki nilai sakral dan dipercaya akan mengalami hal buruk jika tradisi ini tidak dilangsungkan. Tradisi Mekotek. Prosesi atau ritual Mekotek ini hanya bisa ditemukan di Semunggu, Kecamatan Mengui, Badung,
Prosesi ini digelar dengan tujuan tolak bala untuk melindungi dari serangan penyakit dan juga memohon keselamatan. Tradisi Gebuk Ende. Atraksi ini dikenal juga dengan perang rotan, yang mana dua orang laki-laki berhadapan-hadapan dan saling serang. Tradisi unik di Desa Seraya, Kecamatan Karangasem, Bali Timur ini menjadi sebuah budaya yang diwariskan sampai sekarang. Tujuan utama dari prosesi ini adalah nilai tradisional untuk memohon hujan, dan ini dilakukan pada musim kemarau, yaitu di bulan Oktober-November setiap tahunnya. Tradisi Mes-Mes Bangke. Tradisi ini berlangsung di Banjar Buruan, Tampak Siring, Gianyar. Tradisi ini memang sangat unik. Tradisi Mes-Mes Bangke atau mencabik-cabik mayat terlihat menyeramkan. Tradisi ini hanya berlaku untuk mereka yang ngaben. Tradisi Makepung. Makepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau, dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Sehingga dengan tradisi Makepung ini, Kabupaten Jembrana dikenal juga dengan Bumi Makepung. Dari selanjutnya adalah kepercayaan menurut agama Hindu. Baik, di sini saya akan memberikan materi, yaitu mengenai kepercayaan menurut agama Hindu. Agama Hindu memiliki banyak kepercayaan terhadap dewa, seperti Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai penyembuh. Selain itu, umat Hindu juga memiliki kepercayaan seperti animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda yang dianggap keramat. Monoteisme dan politeisme ini sendiri juga berarti kepercayaan. Monoteisme adalah kepercayaan dengan adanya satu Tuhan, sedangkan politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu dewa atau banyak dewa. Sedangkan agama Hindu memiliki kepercayaan politeisme karena agama Hindu menyebut Tuhan dengan banyak nama atau wujud sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki umat Hindu. Jika menurut penggolongannya, agama Hindu memang dikategorikan sebagai politeisme karena mengenal banyak dewa. Agama Hindu mengenal banyak dewa, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa agama Hindu menganut sistem monoteisme karena dalam kitab suci agama Hindu, Tuhannya yang hanya satu, yaitu Sri Krishna, yang lainnya hanya jelmaan Tuhan. Ada banyak ajaran dasar dalam agama Hindu. Di antaranya, yang paling dasar adalah ajaran Pancasrada, yang terdiri dari kata Panca dan Srada. Panca artinya 5, dan Srada artinya keyakinan dan kepercayaan. Di mana bagian dari Pancasrada itu yaitu Brahma, Atman, Karmapala, Moksa, dan Punarbawa. Dalam ajaran agama Hindu, baik buruknya perbuatan manusia sering diidentifikasikan dengan konsep ruwabeda. Jadi, pada intinya, agama Hindu menganut kepercayaan politeisme karena agama Hindu meyakini adanya banyak Tuhan atau menyebut Tuhan dengan banyak nama. Dalam politeisme berpendapat bahwa setiap benda, baik yang bermanfaat maupun tidak, memiliki dewa tersendiri yang mereka sembah seperti dewa air, udara, sungai, dan gunung. Sekarang tergantung pada kepribadian seseorang masing-masing dalam mempercayai yang ia percaya. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah upacara adat di Bali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upacara adat yang ada di Bali. Yang pertama yaitu upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Yang kedua, upacara melasti. Upacara melasti merupakan upacara pesucian baik untuk diri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amarta. Yang ketiga, upacara metata. Dikenal juga dengan nama metata atau misuwur. Upacara adat metates dilakukan ketika seorang anak mulai memasuki masa remaja. Selanjutnya, upacara adat di Bali.
Upacara Tumpah Landak. Tumpah Landak merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menyucikan senjata dan peralatan yang dimiliki dengan sesaji dan doa-doa. Upacara ini akan dipimpin oleh pembuka adat dan dilakukan di pura yang dianggap sakral dan memiliki lokasi yang tepat. Seluruh senjata dan peralatan milik masyarakat yang disucikan diharapkan dapat memberikan keberkahan bagi para pemilik senjata dan peralatan tersebut. Selanjutnya, materi hubungan antara tradisi dengan kepercayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tradisi dengan kepercayaan. Tradisi dengan kepercayaan itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Adanya sebuah tradisi itu adalah peninggalan dari leluhur kita yang diawali dengan sebuah kepercayaan. Kepercayaan tersebut merupakan sesuatu yang dipercayai atau diyakini oleh masyarakat. Budaya atau tradisi itu dilaksanakan untuk mewarisi warisan leluhur dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Dari tradisi tersebutlah didahului tumbuh dengan sebuah kepercayaan. Melaksanakan tradisi bisa dalam bentuk korban suci dan dalam bentuk permohonan ataupun perlindungan. Contohnya adalah tradisi Gubuk Ende di Israel. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu untuk memohon hujan. Masyarakat di Israel percaya bahwa jika dilakukannya tradisi ini, maka akan cepat turunnya hujan. Contohnya lagi adalah tradisi kare-kare atau perang pandan di desa Tenganan. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersembahkan korban suci melalui menyakiti. Selanjutnya, video perang pandan atau makare-kare di desa Tenganan. Jelas, dia kan bicara dengan dekat, ada tradisi yang warisi. Kita di sini Tenganan dengan dekat beda dengan kalender umum, karena seperti tadi kita ini berak itu sebelum kedatangan Hindu Majapahit ke Bali kita sudah ada. Jadi kita sebenarnya beda dalam hal adat masing dan dinas menyendiri, tapi dalam rangkaian adatnya hampir sama, hampir mirip gitu. Ada karena Tenganan Pegerisingan itu kan penduduk asli. Kalau kita di sini penduduk pendatang, cuma kita mewarisi tradisi adat dari dulu. Ya, adat sebelum Majapahit. Tujuan melaksanakan upacara Bagian Pandan ini kita memang mewarisi dari tahun ke tahun. Tradisi perang pandan itu memang kiblatnya kepada Hindu Indra. Hindu Indra itu kan dewa perang. Indra kan dewa perang. Ada sebenarnya perang pandan itu perang ya dari pandan ada darah yang sebagai pengorbanan kepada Indra. Terima kasih sudah menonton video kami. Akhir video kami ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.